Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Bahasa Indonesia Bisnis. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi Tata Ejaan Bahasa Indonesia menurut Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Untuk mengawalinya kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadila Farinisa dengan NPM 22101082030. Nama saya Fitri Andarin, NPM 2202108001. Nama saya Rifa Atin Sulvia Febrianti, NPM 221010822022. Saya Wiryawanti dengan NPM 221010822020. Perkenalkan, nama saya Erika Agustinitia, nomor pokok mahasiswa 221010822029. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Anditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Fitria dari kelompok 1 NPM 221010082027. Nah, dalam Tata Ejaan Bahasa Indonesia menurut PUMBI ini terdapat 6 materi. Yang pertama adalah pengertian ejaan, yang kedua sejarah perkembangan ejaan, yang ketiga fungsi ejaan, yang keempat ejaan yang diresmikan, yang kelima ejaan yang tidak diresmikan, dan yang terakhir adalah ruang lingkup ejaan. Kita mulai saja presentasinya. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman kita. Mau menjelaskan pengertian ejaan. Pengertian ejaan. Kata ejaan berasal dari bahasa Arab hija, menjadi eja yang mendapat akhiran. Eja adalah seperangkat aturan tentang cara menulis bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca. Sebagai sarananya, batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan, berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata, sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulisan. Ejaan berlaku sejarang dinamakan ejaan yang disempurnakan, EYD. Ejaan dalam sejarah bahasa Indonesia ini memang merupakan upaya penyempurnaan ejaan. EYD merupakan tata cara bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur pengguna bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dalam penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. EYD di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Singkatnya, EYD digunakan untuk membuat tulisan dengan cara yang baik dan benar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ejaan. Kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa nasional, seperti dalam Ikrar Sumpah Pemuda sebagai alat pemersatu bangsa, dalam suku yang berbeda-beda, dan bahasa negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, begitupun bahasa yang terus mengalami perubahan dan perkembangan ragam dan variasi, bahasa karena fungsi, kedudukan, serta lingkungan yang berbeda-beda. Mulanya, bahasa Indonesia ditulis dengan tulisan Latin Romawi, mengikuti ejaan Belanda. Hingga pada tahun 1972, ejaan yang disempurnakan atau EYD dicadangkan. Bahasa Indonesia yang awalnya berakar dari bahasa Melayu sudah memiliki aksara sejak beratus tahun yang lalu, yaitu aksara Arab Melayu. Di Nusantara ini bukan saja aksara Arab Melayu yang kita kenal, kita juga mengenal aksara Jawa, aksara Sunda, aksara Bugis, Bali, aksara Lampung, aksara Kerinci, aksara Rejang, dan aksara Batak. Aksara itu masing-masing memiliki nama seperti aksara Kajangan dan aksara Kencong atau Incung. Selanjutnya ada fungsi ejaan. Dalam kaitannya dengan pembakuan bahasa,
baik yang menyangkut pembakuan tata bahasa maupun kosakata dalam peristilahan, ejaan mempunyai fungsi yang sangat penting. Fungsi tersebut antara lain, yang pertama sebagai landasan pembakuan tata bahasa, yang kedua sebagai landasan pembakuan dan peristilahan, serta yang terakhir adalah sebagai penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Di samping ketiga fungsi tersebut, telah disebutkan bahwa ejaan sebenarnya juga mempunyai fungsi lain secara praktis. Ejaan berfungsi untuk membantu pemahaman pembaca di dalam mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Di sini saya mau memaparkan materi tentang ejaan yang diresmikan. Ejaan yang diresmikan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen, yang kedua ejaan Republik atau ejaan Suwandi, yang ketiga ejaan yang disempurnakan. Pengertian ejaan Van Ophuijsen yaitu aksara Arab Melayu dipakai secara umum di daerah Melayu dan daerah-daerah yang telah menggunakan bahasa Melayu. Akan tetapi, karena terjadi kontak budaya dengan dunia Barat, sebagai akibat dari kedatangan orang Barat dalam menjajah di tanah Melayu itu, di sekolah-sekolah Melayu telah digunakan aksara Latin secara tidak terpimpin. Oleh sebab itu, pada tahun 1900, menurut C. Ames, Van Ophuijsen, seorang ahli bahasa dari Belanda, mendapat perintah untuk merancang suatu ejaan yang dipakai dalam bahasa Melayu, terutama untuk kepentingan pengajaran. Jika penyusunan ejaan itu tidak cepat-cepat dilakukan, dikhawatirkan bahwa sekolah-sekolah tersebut akan menyusun dengan cara yang tidak terpimpin, sehingga akan muncul kekacauan dalam ejaan tersebut. Ejaan tersebut diresmikan pemakaiannya pada tahun 1901. Ejaan Van Ophuijsen dipakai selama 46 tahun, lebih lama dari ejaan Republik, dan baru diganti setelah 2 tahun Indonesia. Beberapa hal yang cukup menonjol dalam ejaan Van Ophuijsen antara lain sebagai berikut. Yang pertama, huruf Y ditulis dengan J, misalnya sayang jadinya sajang, saya menjadi saja. Yang kedua, huruf U ditulis dengan O dan E, OE misalnya umum, oemum, sempurna, sempurna. Yang ketiga, huruf K pada akhir kata atau sukata ditulis dengan tanda koma di atas, misalnya rakyat menjadi rakyat, bapak menjadi bapak dengan tanda koma di belakangnya. Huruf J ditulis dengan DJ, misalnya Jakarta menjadi Jakarta dengan D-nya di depannya di awal kata. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Beberapa tahun sebelum Indonesia merdeka, yakni pada masa pendudukan Jepang, pemerintah sudah mulai memikirkan keadaan ejaan kita yang sangat tidak mampu mengikuti perkembangan ejaan internasional. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengubahan ejaan untuk menyempurnakan ejaan yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, pada tahun 1947 muncullah sebuah ejaan yang baru sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen. Ejaan tersebut diresmikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Dr. Suwandi pada tanggal 19 Maret 1940. Ejaan kita yang sangat tidak mampu mengikuti perkembangan ejaan internasional. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengubahan ejaan untuk menyempurnakan ejaan yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, pada tahun 1947 muncullah sebuah ejaan yang baru sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen. Ejaan tersebut diresmikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Dr. Suwandi pada tanggal 19 Maret 1947 yang disebut sebagai ejaan Republik. Karena Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan adalah Dr. Suwandi, ejaan yang diresmikan itu disebut juga sebagai ejaan Suwandi. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan Suwandi atau ejaan Republik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, huruf atau OE diganti dengan U seperti dalam kalimat berikut. Guru, kalimat guru yang pertamanya GOEROE menjadi guru dengan diganti dengan U. Yang kedua, bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K seperti dalam kata berikut. Pak menjadi Pak dengan akhir kata dengan tanda petik atas. Dari ejaan Suwandi. Yang terakhir, ejaan yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang lazim disingkat dengan EYD.
Dengan dasar itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan yang memuat berbagai patokan pemakaian ejaan yang baru. Yang perlu dikemukakan sehubungan dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan itu adalah huruf yang berikut. Pertama, huruf yang berubah fungsi adalah sebagai berikut. Contohnya DJ, di jalan menjadi jalan. J payung menjadi payung. N janji menjadi NY nyanyi. SJ isyarat menjadi isyarat. Cukup menjadi cukup. Tiga, peresmian penggunaan huruf berikut yang sebelumnya belum resmi adalah yang pertama, pemakaian huruf F dalam kata maaf, fakir, pemakaian huruf V dalam kata universitas, yang ketiga, pemakaian huruf Z dalam kata lezat. Selanjutnya, huruf yang hanya dipakai dalam ilmu eksakta dalam sebagai berikut, pemakaian huruf Q dalam rumus A bagi P sama dengan P dibagi Q, pemakaian huruf X dalam istilah sinar X. Itu tadi pemaparan materi. Saya akan menjelaskan tentang ejaan yang tidak diresmikan, yaitu ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1950, para penulis mulai merasakan kelemahan yang terdapat pada ejaan Republik itu. Ada kata-kata yang sangat mengganggu penulisan karena ada satu bunyi bahasa yang dilambangkan dengan dua huruf, seperti DJ, TJ, SJ, NG, dan CH. Para pakar bahasa menginginkan satu lambang untuk satu bunyi. Gagasan tersebut dibawa ke dalam pertemuan dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Dari pertemuan, ejaan Melindo tidak pernah diresmikan. Di samping terdapat beberapa kesukaran teknis untuk menuliskan beberapa huruf, politik yang terjadi pada kedua negara antara Indonesia dan Malaysia tidak memungkinkan untuk meresmikan ejaan tersebut. Perencanaan pertama yang dilakukan dalam ejaan Melindo yaitu perencanaan penyamaan lambang ujaran antara kedua negara tidak dapat diwujudkan. Perencanaan kedua yaitu perlambangan setiap bunyi ujaran untuk satu lambang juga tidak dapat dilakukan. Berbagai gagasan tersebut dapat dituangkan dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan berlaku saat ini. Ruang lingkup ejaan dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, pemakaian huruf, yang kedua, penulisan huruf, yang ketiga, penulisan kata, dan yang keempat, pemakaian tanda baca. 1. Pemakaian huruf. Nama huruf bahasa Indonesia seperti yang dikenal dengan huruf abjad, dan ada juga penggabungan untuk melambangkan diftong seperti au, harimau, atau penggabungan khusus seperti NG, lambang. Ejaan Indonesia menggunakan ejaan fonemis, di mana hanya ada satu bunyi untuk satu lambang. Karena bahasa Indonesia menggunakan satu sistem ejaan, pada dasarnya lafal singkatan dan kata mengikuti bunyi nama huruf secara konsisten, seperti bus dibaca bus. Yang harus diperhatikan dalam persukuan atau pemenggalan kata yaitu 1. Menggunakan tanda hubung, 2. Tidak memenggal kata dengan garis bawah, dan yang ketiga, hindari penggalan satu huruf. Begitupun dengan nama orang, hanya dibenarkan dengan memisahkan nama pertama dan nama kedua. Penulisan nama diri ditulis sesuai dengan ejaan yang berlaku. 2. Penulisan huruf. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat, huruf pertama petikan langsung, huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, huruf pertama gelar kehormatan atau keturunan yang diikuti nama orang, huruf pertama nama jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang, huruf pertama nama orang, huruf pertama hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara yang dipakai sebagai kata ganti. Sedangkan huruf miring digunakan untuk menulis nama buku, majalah yang dikutip dari karangan. 2. Menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Dan yang ketiga, menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing.
Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penulisan kata. Nah, di dalam penulisan kata itu terdapat penulisan kata turunan, penulisan gabungan kata, penulisan partikel, penulisan singkatan dan akronim, dan penulisan angka, lambang, bilangan. Yang pertama, penulisan kata turunan. Di dalamnya terdapat yang pertama, imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasar. Yang kedua, kalau gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikutinya. Yang ketiga, kalau gabungan kata, awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan kata tersebut. Yang keempat, kalau salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam unsur kombinasi. Yang kedua, penulisan gabungan kata. Di dalamnya ada yang pertama, kata majemuk, istilah khusus, bagiannya ditulis terpisah. Yang kedua, istilah khusus yang mungkin akan menimbulkan salah baca diberi tanda hubung. Yang ketiga, kata yang dianggap sudah satu ditulis serangkai. Yang ketiga yaitu penulisan partikel. Yang pertama, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Yang kedua, partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah. Yang keempat, penulisan singkatan dan akronim. Di dalamnya ada yang pertama, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Yang kedua, singkatan nama resmi, lembaga, dan nama dokumen resmi. Contohnya seperti BPK, PT, KTP, SLTP. Yang ketiga, singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti 1 titik, misalnya DKK, DLL, dan sebagainya. Yang keempat, singkatan lambang kimia, singkatan singkatan satuan ukuran, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Yang kelima yaitu akronim, nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Terus akronim yang berupa gabungan kata atau huruf dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Misalnya angkatan, bersenjata, RI, atau AKABRI. Yang terakhir yaitu akronim yang bukan nama diri berupa gabungan kata atau huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Yang terakhir yaitu penulisan angka, lambang, bilangan. Di dalamnya berisi yang pertama, angka dipakai untuk menyatakan lambang, bilangan, atau nomor. Yang kedua, angka digunakan untuk menyatakan panjang, berat, dan isi, satuan waktu, mata uang, dan nomor jalan. Yang ketiga, penulisan lambang bilangan, misalnya 3/8 ditulis 3/8. Yang keempat, penulisan kata bilangan tingkat. Yang kelima, penulisan kata bilangan yang mendapat akhiran ditulis dengan angka atau dengan ejaan. Yang keenam yaitu angka yang menunjukkan bilangan bulat yang besar dapat dieja sebagai supaya mudah dibaca kecuali dalam dokumen resmi. Yang terakhir yaitu bilangan tidak perlu ditulis angka dan huruf sekaligus kecuali pada dokumen resmi. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup ejaan, di mana pemakaian tanda baca itu banyak banget. Ada 15 pemakaian tanda baca dan memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik ini dipakai pada akhir kalimat pernyataan dan bukan pertanyaan atau seruan. Yang kedua adalah tanda koma. Tanda koma ini fungsinya banyak banget. Yang pertama, tanda koma dipakai antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului dengan kata seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan kecuali. Yang ketiga adalah tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat seperti karena itu, jadi, dengan, demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun begitu. Yang kelima, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, dan kasihan, atau kata-kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, dik,
atau mas dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Yang ketujuh, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Yang kedelapan, tanda koma dipakai di antara A, nama dan alamat, B, bagian alamat, C, tempat dan tanggal, serta D, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Yang kesembilan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pusaka. Yang kesepuluh, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dipakai susunan yang dalam catatan kaki atau catatan akhir. Yang 11, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, marga. Yang ke-12, tanda koma dipakai di muka atau desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Yang ke-13, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Yang ke-14, tanda koma dapat dipakai untuk menghindari salah baca atau salah pengertian di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Yang ketiga adalah tanda titik koma. Tanda titik koma ini berfungsi untuk dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Yang kedua, fungsinya untuk digunakan mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimatnya yang berfungsi frasa atau kelompok kata. Dalam hubungan itu, sebelum perincian terakhir tidak perlu digunakan data. Yang ketiga, digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata hubung. Yang keempat, tanda titik dua berfungsi untuk dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemberian. Yang kedua, dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Yang ketiga, tanda titik dua dapat dipakai dalam naskah drama sesuai kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang keempat, berfungsi untuk dipakai antara A, jilid atau nomor dan halaman, B, bab dan ayat dalam kitab suci, yang C, judul dan anak judul suatu karangan, serta D, nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Yang kelima, tanda hubung. Fungsi tanda hubung ini menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Yang kedua, tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahulunya pada pergantian baris. Yang ketiga, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Yang keempat, tanda unsur digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal hubung dalam kata yang dieja satu-satu. Yang kelima, tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas suatu hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan, dan yang ke B, penghilangan bagian frasa atau kelompok data. Yang keenam, tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Yang keenam adalah tanda pisah. Fungsi tanda pisah ini dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang beri penjelasan di luar bangun utama kalimat. Yang kedua, tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Yang ketujuh adalah tanda tanya. Fungsi tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan. Yang kedelapan adalah tanda seru. Fungsi tanda seru ini dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang sangat kuat. Yang kesembilan adalah tanda elipsis. Fungsi tanda elipsis ini dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Yang ke-10 adalah tanda petik.
Tanda petik ini berfungsi untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Yang ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Yang ke-11 adalah tanda petik tunggal. Berfungsi untuk dipakai mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan. Yang ketiga, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ke-12 adalah tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama dari kalimat. Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya itu di dalam teks dapat dihilangkan. Yang keempat, tanda kurung dipakai untuk mengapit angka atau huruf yang memerinci urutan keterangan. Yang ke-13 adalah tanda kurung suku. Berfungsi untuk dipakai mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Yang kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah tertanda kurung. Yang ke-14 adalah tanda garis miring yang berfungsi untuk dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin atau tahun ajaran. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap atau ataupun. Yang ke-15 yang terakhir yaitu tanda penyangkat atau apostrof, yaitu berfungsi untuk menyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Jadi itu adalah tanda baca beserta fungsi-fungsinya. Dari situ dapat kita pahami bahwa nggak sembarangan ngasih tanda baca ke sesuatu kalimat. Jadi tadi adalah materi tata ejaan bahasa Indonesia menurut PUMBI yang telah kelompok 1 presentasikan. Jika terdapat kesalahan kata atau materi yang belum paham, bisa dipertanyakan pada saat presentasi. Dari kami, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.